warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu dalam lindungannya. Tak terasa sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Mengingat bulan puasa, ini ada sepenggal kisah singkat yang penuh makna. Maka dari itu, langsung saja. Namun sebelum itu, jangan lupa menekan tombol klik subscribe, komen, tombol lonceng, dan follow Instagram di bawah ini. Terima kasih. Ketahuilah, sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal dan nafsu, Allah telah menguji keduanya agar nanti Nabi Adam alaihi salam, anak dan cucunya mengetahui fungsi keduanya. Diterangkan juga ada sebuah dalil yang menjelaskan akal dan nafsu ini. Dalil nakli tentang nafsu. Ayat Al-Quran sebagai dalil nakli yang menjelaskan tentang nafs, antara lain menggunakan kata hawa. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa illam yastajibu laka falam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adahu mimman ittaba hawahu bighairi hudam minallah innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Kemudian juga dengan akal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sama wa huwa syahid. Di dalam kitab tersebut dinyatakan bahwa setelah Allah menciptakan akal dan nafsu, maka Allah memerintahkan mereka menghadap, kemudian ditanya satu persatu. Kemudian Allah berkata, "Wahai akal, siapa aku dan siapa engkau?" tanya Allah. Akal pun menjawab, "Engkau adalah Tuhan yang menciptakan aku, dan aku adalah hambamu yang lemah ini," jawab akal. "Wahai akal, sesungguhnya engkau kuciptakan menjadi makhluk yang mulia daripada yang lain," kata Allah. Selang beberapa waktu, Allah menciptakan nafsu. Setelah selesai menciptakannya, maka Allah memanggil nafsu untuk menghadap. Allah pun bertanya, "Wahai nafsu, siapa aku dan siapa engkau?" tanya Allah kepada nafsu. Dan nafsu pun menjawab, "Engkau ya engkau, aku ya aku," jawab nafsu dengan sombongnya. Mendengar jawaban seperti itu, tentu saja Allah menjadi geram dan menghukumnya di neraka jahanam selama 100 tahun. Setelah 100 tahun, nafsu kembali dipanggil kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wahai nafsu, engkau telah aku hukum dan aku siksa di neraka jahanam selama 100 tahun. Sekarang, aku bertanya, siapa aku dan siapa engkau?" tanya Allah Subhanahu wa taala. Dan nafsu pun menjawab, "Engkau ya engkau, aku ya aku," jawab nafsu masih dengan kesombongannya. "Sepertinya engkau belum memahami pertanyaanku, dan engkau aku akan hukum selama 100 tahun lagi di neraka jahanam, supaya engkau belajar memahami pertanyaanku," kata Allah. 100 tahun berlalu dan Allah kembali memanggil nafsu ke hadapannya. "Wahai nafsu, engkau telah aku hukum selama 200 tahun. Masihkah engkau tetap bodoh dan tidak tahu siapa aku dan siapa engkau?" tanya Allah. Dan nafsu pun menjawab, "Engkau adalah Tuhan yang menciptakan aku, dan aku adalah makhluk ciptaanmu," jawab nafsu. "Bagus, engkau menjawab pertanyaanku dengan benar. Engkau baru bisa memahami pertanyaanku setelah aku memberikanmu siksaan selama 200 tahun, kata Allah.
sahabat muslim, dari kisah tersebut Allah Ta'ala mewajibkan kita berpuasa. Nah, kisah ini memberikan kita hikmah betapa membangkangnya nafsu. Apabila seseorang tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya, maka ia akan mendapat kerugian yang besar. Maka dari itu, dengan berpuasa, kita dapat mengendalikan nafsu ini dan senantiasa menggunakan akal. Nah, itulah sedikit kisah tentang terciptanya akal dan nafsu. Semoga kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.